Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florentina Gata Manalu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah asal sesuatu atau disebut pokok utama dalam hukum Islam. Menurut Abu Wahab Al-Daffah, hukum Islam merupakan berupa dalil yang memberi petunjuk kepada sesuatu akan apa yang dirasakan atau dipahami, baik sifatnya hal yang baik maupun tidak baik. Yang pertama, sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti membaca atau bacaan. Secara istilah itu berarti kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusan Allah atau Muhammad SAW. Secara mutawir berarti surah Al-Fatihah yang diakhiri dengan surah Ahnas yang berfungsi sebagai ibadah, mukjizat, hidayah, dan petunjuk bagi umat muslim. Fungsi Al-Quran yang pertama itu sebagai huda atau petunjuk, Al-Mau'izah sebagai nasihat, dan Al-Furqan sebagai pemisah. Yang selanjutnya adalah hadis. Pengertiannya merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang memiliki fungsi untuk memperkuat hukum-hukum yang ditentukan oleh Al-Quran. Al-Hadis pengertiannya merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang memiliki fungsi untuk memperkuat hukum itu yang ditentukan oleh Al-Quran, sehingga keduanya menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. Fungsinya sebagai memperjelas sisi Al-Quran di ketentuan terlebih dahulu. Metode ijtihad merupakan pengerahan kemampuan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan atau persoalan yang disebut dengan ijtihad, dan mempertimbangkan kausalitas atau berat atau ringannya suatu pekerjaan yang ingin diselesaikan, yang berfungsi untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawir seperti prinsip-prinsip hukum Islam lainnya yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun metode ijtihad adalah yang pertama ijma, yang merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah qiyas, yang merupakan peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkan hukum peristiwa lain yang sudah diterapkan sesuai nas. Istisam merupakan mujtahid dari ketentuan hukum lainnya karena terdapat dalil yang melindunginya. Masalah mursal merupakan kemaslahatan yang berdasar dibandingkan dengan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada lagi dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Dan yang terakhir adalah istizab yang menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya masih ada dalil yang merubahnya. Merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal dalam masyarakat dan akan turun-menurun ataupun ada. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.